Jadi ada yang bawa cangkul, ada yang bawa celurit, ada yang bawa lagi kalau macam begitu. Woi, mungkin dia nunjuk. Pasalnya apa? Di belakang, terus di belakang, persis, siap, kasih lah. Halo. Guys. Kita mau wawancara. Jam berapa? Sekarang. Oh, sekarang. Ayo. Siap. Sani ya? Iya. Iya. Sani. Iya. Mas Sani ya? Sani. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Pak Sani, Iya. keadaannya sehat Pak? Alhamdulillah. Gas. Pak Sani mungkin mau ditanya nih, kira-kira Pak Sani lahirnya di mana ya? Di pool itu. Oke, semuanya saya bis. Hidup saya tentang bis. Bis makan bis. Lontong duduknya bis, semua bis. Kenapa sih harus suka banget ini dengan bis Pak? Iya, saya ini dari lahir hidupnya dengan bis. Jadi ya bisa dibilang saya anak bandel gitu kan. Jadi ya kalau saya nakal saya dimasukkan bis. Kalau saya pintar saya dibawa ke bis. Pokoknya bis. Gas terus. Nah, Pak Sani ngomong-ngomong nih kan PO-san gimana ya Pak? Nah kan ya Pak Corona atau mungkin ada kiat-kiat khusus ini Pak Sani gimana? Kalau ini yang penting Om Sapia. Lo kapan nyampe? Lah, Kawan. Pak Sani. Lah ini sama Pak. Ini dulu aja. Namanya siapa? Sani si morangkir saya. Monggo. Sorry guys, ternyata Pak Sani yang ada badannya. Ada apa? Ada badannya Pak. Asli. Cairan apa? Penyegar apa? Minuman penyegar. Pak Sani, jadi mohon maaf sebelumnya dan terima kasih Pak Sani udah diundang ke sini Pak. Dan kita bangga banget. Pak. Sani yang mana nih? Sani ya Pak Sani lah. Pak Sani yang asli, Pak, yang asli. Oh, berarti aku tahu ya. Iya. Lu potong lah, bro. Ini sengaja sampai hari ini aja, Pak. Ini merusak kredibilitas perbrewokan ini. Betul. Nah, Om Sani kita gimana ya? Kalau mungkin ditanya soal Om Sani kan sejagat raya udah tahu lah ya, apalagi soal keosan. Cuman pertanyaan kita satu sih, kok Om mau ngabisin hidup capek-capek di bus panas-panasan, apa nggak capek? Apa nggak jenuh gitu? Siapa yang bilang capek? Kan kita nanya. Lelah, jenuh dan segala macam. Semua manusia punya titik lelah, semua manusia punya titik jenuh. Dan kebetulan saya memang ternyata passionnya di situ, baik dari sisi industrinya, terus spesifik dari sisi teknisnya. Ya saya sampai hari ini ya baru sekitar 28 tahun saya masih merasa enjoy. 28 tahun. Berarti Om Sani nggak dipaksa nih, nggak dipaksa misalnya dari orang tua. Pokoknya harus bus, nggak boleh main nggak gitu. Saya yang menawarkan diri waktu itu. Kembali. Ya, jadi memang awalnya dari kecil memang saya itu dari 5 anak ayah dan ibu kami, saya yang paling menonjol minatnya ke Bus. kendaraan. Ya. Karena ayah kan dulu kan kerja di salah satu PO juga, Oke. dan rumah kami di Lampul. Nah dari kecil tuh memang minat saya di kendaraan lah ya, kendaraan terus bus, jadi memang suka. Nah singkat cerita pada saat ayah mau mendirikan SAN ini, tepatnya saya SMP naik kelas 2 itu. SMP masih Ya, bukan. SMP naik kelas 2. Ya ayah berdiskusi sama kami. Jadi ayah saya orangnya sangat demokrasi banget. Jadi beliau kumpulkan kami, ayah ibu beserta anak-anaknya. Intinya prinsipnya gini, ayah saya bilang, kalau sekedar nyekolahin kalian, ayah nggak berusaha.
Oke. Ayah kerja sama orang, Bisa. ayah sekolahkan kalian sampai kalian selesai, habis itu carilah hidup masing-masing. Bebas. Oke, bebas. Ya. Tapi kalau mau punya sesuatu, ayah mau mulai usaha, tapi konsekuensinya A, B, C, D, F, G. Hmm. Singkat cerita, kita sepakat dengan A, B, C, D, F, G itu. Oke. Ibu terutama yang sangat support kami, menjadi penyemangat ayah dan kami semua. Salah satu dari yang disebutkan ayah A, B, C, D, F, G itu ya apa yang bisa dilakukan. Saya menyiapkan diri. Saya mulai dari ngawal bis, ngantar penumpang sampai menjadi pengemudi antar jemput Mas Sanok gitu. Pengemudi. Jadi kita jemput Ada pakai mobil mobil kecil, kecil-kecilnya. kita bawa ke kantor, mobil ya medium bus kita pakai waktu itu. Pulang sekolah saya ke kantor, bus masuk, penumpangnya sebagian dipindah ke mobil kecil dianterin, ya saya pakai bus ini keliling nunjukin jalan. Sorry, nama lu beneran Sani Pak, bukan sih? Sama saya Arka Miroto. Om, nanya lagi Om. Nanya mulu lu kayak tamu, terus Bagi Om Sani, bus itu passion atau bisnis? Nah, ini tricky. Itu aja. gini. Start from passion to be business. Oke. Catat. Nah, jadi gini, Sun ini dilahirkan dan dijalankan ayah dengan prinsip kita melayani untuk mendapatkan uang, Oke. bukan kita mencari uang dengan melayani. Oh iya. Berarti melayani dulu. Yes. Udah bener, pasti uangnya datang. Datang. Bukan. Oh iya. Beda ya. Cari duit untuk melayani gitu. Nah, Dari Om mulai terjun sampai sekarang, kesalahan yang paling menurut Om Paling ini diingat aja. lucu ini, fatal tapi lucu ini. Atau paling diingat tuh. Tapi nggak bisa Om, oke sampai saat ini nih 28 tahun aku nggak bisa lupa itu. Nah gitu loh. apa ya? Bentar. Nabrak atau Oh, pernah sekali waktu saya pas ke Bengkulu ikut bus. Begitu masuk Bengkulu Selatan, namanya kotanya mana ya? Pagi-pagi, Oke. habis sarapan pagi, terus ke Bengkulu saya bawa busnya. Begitu mau masuk kota Bengkulu, nama daerahnya Siabun nggak salah saya. Siabun. Ya, nama daerahnya Siabun. Oke. Bukan si sabun, Oh, iya, lu makanya. mikirnya langsung sabun aja. Iya. Nama daerahnya Siabun. Pagi-pagi, jadi saya itu dari jauh, dari daerah namanya Talo, ada namanya daerah Talo. Saya tuh udah iring truk ini. Oke. Truk bawa orang pekerja, saya iring. Ya, jadi pas di daerah mau masuk Siabun itu, lewat Talo masuk Siabun itu kan jauh banget. Lagi ada pengerjaan berem jalan. Sebelah kiri. Jadi kan memang posisi nggak kencang, lagi ngiring. Nah, si truk ini sen kiri. Oke. Sen kiri, gue pikir dia mau belok kiri atau minggir dong. Saya masuk kanan. Begitu saya masuk kanan, udah sejajar, truk ini belok ke kanan. Dia hajar tuh kepala mobil deng gini kan. Karena refleks saya buang ke kanan. Jadi rumah orang sana itu jalan, rumahnya itu pagar itu kayak tebing. Jadi rumahnya lebih tinggi, tanahnya lebih tebing. Oh iya, di atas gitu. Ya, jadi saya refleks, saya buang kanan, jadi naik, ada pagar-pagar kayu. Begitu naik ke tebing itu agak miring, nabrakin pagar tuh kayak film Speed nabrak pagar, Oh iya. jadi gue melihat tuh, jadi kayak, lucu sih kan. Jadi, tak, terus sampai berdiri, jebret. Kabinnya lepas, berantakan, si pengemudinya masuk rumah sakit, sama ada pekerja masuk rumah, tapi nggak apa-apa. Cuma dirawat berapa hari keluar, nah mobilnya hancur. Situasi mencekam waktu itu. Om Satya bayangin sekitar jam 7:30 pagi Oh iya, itu habis sarapan tadi ya. orang keluar dari rumah mau pergi ke ladang. Jadi ada yang bawa cangkul, ada yang bawa celurit, ada yang bawa lagi kalau macam begitu. Woi, mungkin dia nunjuk kan, tapi kayak ini dia tuh. Dibayar juga bos. Waduh. Nah, tapi alhamdulillah kondusif. Kepala dusunnya langsung turun. "Woi, jangan ya, langsung disun. Oh memang bener Om, nama PO-san itu nama Om Sani atau nama Om Sani sebenarnya nama PO-san? Nah ini tricky Om, soalnya banyak yang nanya. Iya, nanya itu PO-san. Ini, Oh itu PO-nya Om Sani teman-teman gitu. nih.
teman-teman kan lihat di belakang San itu kan ada tulisan Siliwangi Antarnusa. Iya, tapi kan disingkat jadi SAN. iya, tapi kan orang Siliwangi Antarnusa itu ada waktu Sani belum lahir. Malah ada. malah. Oh, berarti Om Sani nama terinspirasi dari Siliwangi Antarnusa. Enggak, Oh, jadi enggak. jadi kami satu keluarga berlima, nama kami sama. Oke. Oke. Ya, kakak saya pertama Kurnia Lesanti Adnan. Oke. Nomor 2 kakak saya laki-laki Kurnia Lesandri Adnan. Oke. Saya Kurnia Lesani Adnan, adik saya Kurnia Lesandi Adnan, adik saya yang bungsu Kurnia Lesari Adnan. Loh, Oke. Nama itu artinya menurut ayah ya sama ibu, Kurnia itu karunia Allah. Le itu nama ibu saya, panggilannya Lena, namanya Oke. Magdalena. San itu Hasan. oke. I itu nama saya. Ti itu kakak saya, Dri itu kakak saya. Jadi nama kita itu cuma 2 huruf di belakang itu, sebenarnya di belakang San itu. Tik. Ah, Adnan nama kakek dari ayah. Oh, berarti terjawab ya, bukan PO-nya Pak Sani ya. Enggak lah. Alasannya juga Om I gitu. Gue pinjam kacamata lu. Kayaknya enak pakai kacamata. Boleh, silakan. Wih. Ini loh. Ini. Enggak, jadi tambah gelap. Terus Backslide. Jadi Om Sani kan kerja keras. Ya. Tapi kan ada yang keras dulu baru kerja. Oh, iya. keras baru kerja. Kalau nggak keras nggak bisa kerja, meletot-meletot. Mudah nggak? Gue paham. Masalah bus ini belum selesai dengan online. Masalah bus ini malah belum selesai juga dengan segmentasi pasar. Orang berpikir bus itu tipe ketiga lah untuk bidang transportasi. Kereta murah, pesawat lain murah. Ini corona dibatasi malah lain terbang kan gitu. Ini sorry ya. So Om, saingannya bus itu gimana sih? Apakah Om Sani secara personal ngarapin penumpang nambah atau kuenya, apalagi sekarang kan dengan keadaan pariwisata segala macam, apa makin dikecilin, digerogotin gitu? Nah ini pendapat Om Sani. Jam tempuh kan kita semakin bersaing. Betul. Om Satya mau traveling naik apa? Selain bus, selain transportasi darat. Kemana dulu? Terserah. Misalnya dari sini ke Medan misalnya. Medan. Ya, naik pesawat. Nah, pesawat, oke. Dari rumah lu naik apa? Ya naik mobil gitu lah. Ya, mobil kan? Mobil itu angkutan darat bukan? Tegar. Setelah sampai di Medan, di apa? Bandara Kuala Kuala Namu, lo ke rumah naik apa? Gas. Oh, ya beda lagi. Boleh. Iya. Mobil. Pantas dia rada-rada bergelambir dia karena terlalu entah kan dia. Naik moda apapun yang ada tetap butuh transportasi darat. Ini juga saya minta teman-teman bantu lebih memahami apa yang menjadi kewajiban pengguna transportasi darat khususnya berbasiskan bus ini. Pilih perusahaan yang berizin. Oh, ini juga termasuk mendukung juga berarti. Oh iya dong. Satu tong. Jangan asal murah-murah aja nih. Gitu loh. Karena apa? Di sini kan ada jaminan manajemen. Artinya Om Satya beli tiket di agen, pokoknya titik naik lah. Begitu sampai Om Markam, oh Cek. Pak Satya ya, oke, lihat QR code ukir, kan gitu. Nih, di sini. Begitu bus datang, lihat plat nomornya, bukalah spionam itu, search, nongol nggak? Oh, kok nggak terdaftar? Sebagai penumpang, Anda punya hak untuk mempertanyakan itu. Kalau nggak jelas perusahaan ini, Om Satya mau komplain sama siapa? Nah, kalau jelas, oh namanya Sani, ngomong sama Sani, Saninya belaga gila, ya kan? Ngomong sama pemerintah panggil sini lu San, clear loh. Iya. Saya tidak bisa mengilah. Nah, Om boleh minta sedikit pandangan Om tentang OTA red bus. ya dari sekian banyak OTA yang saya lihat, saya pelajari, saya coba cermati, yang membuat kami manajemen San Putra Sejahtera memutuskan bekerja sama dengan Redbus. Kami melihat Redbus memiliki portofolio yang paling mumpuni. Pertama,
Redbus salah satu yang pertama yang konsen di bus tiketing online. Yes. Kedua, dia lahirnya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Ya. Nggak boleh lah. Ya. Ketiga, luar negerinya ini yang kondisinya Lebih kacau lagi. Lebih kacau, betul. boleh kita bilang Paling Iya, kacau, Indone- paling Indonesia kacau. ini menurut saya cukup lebih oke. tertib lah. Kita tidak menjelekkan Tapi kacau, yang paling kacau. India ya. Iya. Tapi kan dengan jumlah ini kan Jumlahnya. karena jumlahnya yang besar. Benar. Itu dia bisa online kan, dia bisa digitalkan orang-orangnya. Ya, saya kebetulan maaf ya Om ya. Mungkin kalau tampang lu boleh lah tampang sana, tapi Gua kalau KW, Om. tapi mungkin Gawe semua anjing. mungkin lo belum pernah, gue yang udah pernah ke India. Di sana itu saya masih ngelihat, oh my god. Oke. Dan terus terang pulang dari sana saya memutuskan panggil Redbus. Bisa dia digitalkan ini gitu. Oke. Bagi saya amazing. Jadi itu tiga itu ya. Jadi portofolio karena dia salah satu yang lahir yang mendigitalkan untuk ticketing system. Kedua, dia lahir di negeri yang menurut saya tidak mudah. Ketiga, dan dia berhasil mendigitalkan itu, dan bukan dari Redbus, saya dengar testimoninya, tapi dari operator yang akhirnya ketemu dengan Danan sama saya di satu event. Jadi, oh berarti bener gitu kan. Nah, itu pun menurut saya Redbus itu yang paling mudah dan bisa diajak diskusi. Oke, teman-teman Retok, pastikan teman-teman bisa mengakses PO-san yang sudah ada di Redbus. Jadi harus dipastikan di handphone teman-teman sudah ada aplikasi Redbus. Di situ teman-teman bisa memilih tiket PO-san dengan semua jurusan yang akan punya. Jadi tinggal klik kota asal tujuan, klik kota asal untuk berangkat dan kota tujuan dan kelas kendaraan dan jam berangkat. Ini mungkin bisa saya contohkan, di sini sudah kelihatan beberapa pilihan PO-san. Jadi dengan satu jari teman-teman sudah bisa memastikan pemberangkatan teman-teman untuk berjalan kemanapun tujuan yang diinginkan, sehingga datang ke boarding point atau terminal sudah tidak penuh dengan khawatir tidak kebagian bangku atau oknum-oknum yang menawarkan tiket sehingga membuat kenyamanan teman-teman terganggu. Oke, Redbus is the best. Gas! Kok,